Kita lanjutkan kembali kajian kitab fikih kita. Sekarang kita bicara tentang uzur sholat. Ya. Jadi uzur, ya, kita uzur ya, melakukan sholat. Nah, uzur dalam sholat itu ada 4, Pak. Sebab uzur ya kita ada 4. Ya. Yang pertama sebab naum, itu karena tertidur. Maka kalau tertidur nanti ada uzur, Pak. Tapi tidur yang kayak gimana? Apakah semua tidur itu dikatakan adalah uzur? Nanti kita bahas, Pak. Kemudian nisyan. Apa tuh nisyan? Lupa, Pak. Ya, lupa yang tidak disengaja. Ya. Karena ada lupa yang disengaja, lupa, Pak. Tapi kalau ini maksudnya adalah lupa yang tidak disengaja. Yang ketiga, wajah. Maksudnya jamaah itu mengumpulkan 2 sholat. Ya, 2 sholat jadi 1. Apakah jamaah takdim, apakah jamaah takhir? Bagi siapa, Pak? Bagi musafir. Nah, musafir itu ada uzur, Pak. Musafir ada uzur. Kemudian orang yang sakit, ya, sakit ya, itu juga ada uzur. Sakitnya yang parah, Pak. Ya, itu ada uzur. Ya. Kemudian nanti yang mengalami, misalnya ketika sholat di masjid, dia mengalami badai, nggak bisa pulang, nggak bisa kemana-mana. Nah, itu boleh, Pak, dijamak nanti. Itu yang ketiga. Yang kemudian ikrah, dipaksa, ya, karena paksaan dari penguasa, Pak. Dipaksa penguasa sehingga dia harus uzur dalam sholatnya. Ya, nah itu ada 4 hal, Pak. 4 hal yang menyebabkan uzurnya sholat. Ada sebab lain, Pak. Misalnya uzur karena ada 2 sholat yang nanti diuzur, Pak, boleh diuzurkan. Yaitu pertama, sholat duhur. Apabila siangnya teriknya sangat panas sekali, ya. Jadi kalau teriknya sangat panas, Pak, misalnya di daerah-daerah Bulu itu teriknya sangat panas, maka Rasulullah menganjurkan untuk menundanya, ya, sehingga tidak terlalu panas. Ya. Yang kedua, yaitu waktu isya, ya. Misalnya, Pak, di sini kan sering ya, Pak, mungkin ya, kita ada pengajian maghrib. Pengajian maghrib ya. Nah, pengajian maghrib itu pertanyaannya biasanya Isya lewat gak, Pak? Isya lewat gak? Tiba-tiba azan Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pilihannya apa, Pak? 2, Pak. Ya, tapi sulit, Pak. Misalnya ada pengajian maghrib nih, Pak. Kemudian kita suruh sholat di masjid, bukan, Pak, benar nggak? Nah, itu dibolehkan, Pak. Jadi uzur dia menunda, ya, waktu sholat isanya lewat, tapi, Pak, nih perlu diperhatikan. Setelah selesai acara, jangan lupa ngajak bareng-bareng untuk sholat isya. Nah ini, Pak, ini ketentuan agama seperti ini, Pak. Boleh ya, nggak ada masalah. Jadi ada pengajian, karena kita biasanya kan hari malam Jumat itu ada pengajian juga ya. Di hari Kamis malam Jumat di tempat orang, nggak apa-apa melewati waktu isya. Ya walaupun waktu isya ketika azan ya kita diam dulu sebentar. Nah, tetapi setelah selesai jangan pulang sendiri-sendiri, ajak ke dekat musola atau masjid terdekat. Misalnya di rumah Pak Sakim kan depannya itu ada musola. Ayo, sudah selesai kita sholat dulu berjamaah. Nah itu, Pak. Ya, jangan langsung pulang masing-masing. Itulah agama, Pak. Jadi yang dibolehkan uzur, ya, sholat itu di waktu zuhur dan di waktu isya. Karena zuhur karena terik yang sangat panas, dan kemudian karena isya waktunya panjang. Dan Rasulullah biasanya dia melihat jamaah, Pak. Beliau kan juga di Masjid Nabawi ya, Pak. Kalau beliau melihat jamaahnya, ya, banyak pada waktu isya langsung sholat. Tapi kalau jamaahnya tidak banyak, dia menunda, Pak, sampai 1/3 malam. Jadi waktu yang terbaik sebenarnya untuk sholat isya sekitar jam 10-11, Pak. Sekitar jam 10-11 untuk sholat isya, ya, sholat isya. Seperti itu ya. Nah itu, ya, itu bisa dipahami ya. Nah, ketentuan agama seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau misalnya ada acara menunda sholat boleh, ya, karena uzur, karena sebab itu.
tapi jangan lupa Pak, jangan pulang masing-masing. Ayo ajak ke masjid terdekat, ke musola terdekat untuk sholat berjamaah. Ya, sayang Pak, ya karena sholat itu hukumnya wajib, lebih utama, ya, lebih utama. Sayang kalau tidak dilakukan secara berjamaah, ya seperti itu. Nah, ini sebagaimana